Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pandu Muhaimin, NIM 19650-103 dari kelas praktikum struktur data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary tree. Pertama itu kita importkan hal-hal yang kita perlukan untuk menjalankan binary tree tersebut. Salah satunya Java IO Bintang dan Java Utility Stack. Lalu class node di sini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan untuk menjalankan binary tree tersebut. Setelah itu di sini class tree. Di sini class tree berfungsi untuk kelas untuk menyimpan metode-metode yang dibutuhkan binary tree. Yang pertama, method find. Method find di sini berfungsi untuk mencari nilai yang kita inginkan. Mencari nilai yang kita inginkan pada binary tree tersebut atau pada data tersebut. Lalu di sini find max. Di sini ada find max. Seperti soal pertama, yaitu find max disuruh untuk menambahkan metode untuk mencari maksimal dan minimumnya. Di sini yang kita bahas pertama yaitu find max. Find max di sini jika root sama dengan null, maka akan mengembalikan nilainya menjadi paling rendah, min value. Res di sini sama dengan root i data, maka resnya itu sama seperti jumlah data yang berada pada binary tree tersebut. Jika left res sama dengan find max left child, pendeklarasian integer left res sama dengan find max left child, dan right res sama dengan find max right child. Jika left res lebih besar dari res, maka resnya itu left res. Terus jika right res sama lebih besar dari res, maka resnya itu right res. Return res. Pengulangan ini akan berlangsung sampai ditemukan nilai yang paling besar. Maka oleh karena itu tanda yang dipakai di sini lebih besar agar mencari nilai yang besar terus-menerus sampai tidak ada yang lebih besar dari nilai tersebut. Oke, habis itu find min. Find min di sini hampir sama seperti find max, tetapi yang berbeda itu returnnya kembali ke max value, lalu di sininya tandanya berubah menjadi lebih kecil. Oke, setelah itu cek duplicate. Ini sudah nomor 2. Nomor 2 itu untuk menambahkan metode yang berfungsi untuk agar tidak ada nilai yang sama atau duplicate. Tidak boleh duplicate atau cuma satu. Cuma satu yaitu kamu. Alah, tahu. Metode cek duplicate di sini. Jika K ini nilai yang kita inputkan. Jika nilai yang kita inputkan itu kurang dari data, maka dia akan ditaruh di left child. Tetapi jika lebih dari data, maka dia akan ditaruh di right child. Dan fungsinya itu di sini. Jika datanya itu sama, maka dia akan null dan return false. Tidak akan dimasukkan atau berbunyi data tidak boleh ada data yang sama. Lalu setelah itu public void insert, method insert atau method masukkan. Method masukkan ini berfungsi untuk menambahkan nilai yang ingin kita tambahkan. Tadi check duplicate di sini berfungsi untuk memanggil method duplicate ini agar tidak ada data yang sama. Maka jika ada data yang sama, akan keluar output seperti tidak boleh ada data yang sama. Jadi diharuskan untuk mencari inputan lain karena inputan itu sudah ada di data binary tree. Lalu method delete di sini, method delete untuk
hapus nilai yang ingin kita hapus. Yang pertama, while key ini untuk mencari nilai yang ingin dihapus. Lalu di delete ini ada tiga jenis. Yang pertama, jika nilai yang ingin kita hapus tidak memiliki anak, tidak memiliki child, atau yang paling bawah, itu tinggal menghapus saja nilainya. Jadi tidak berpengaruh ke yang lain. Tetapi jika memiliki anak satu, ini yang pertama, left child sama dengan 0. Jadi left childnya kosong, memiliki anak kanan, di kanan. Jadi anak di kanan itu akan menjadi suksesor dari parent yang dihapus tadi. Anak yang kanan ini akan menggantikan nilai parent. Anak kanan ini akan menggantikan nilai dari parentnya yang dihapus tadi. Sedangkan di sini right child-nya sama dengan 0, maka anak di kanannya kosong, tapi memiliki anak di kiri. Jadi left child di sini akan menjadi suksesor dari parentnya, atau anak kiri ini akan mengganti nilai dari parent yang dihapus tadi. Sedangkan jika memiliki dua anak cukup KB. Sudah. Jadi jika memiliki dua anak, yang pertama sama seperti tadi left child, maka left child menjadi suksesor. Tetapi jika memiliki dua anak, maka yang lebih diutamakan itu anak kanan. Tetapi jika anak kanan itu memiliki anak lagi 2, maka akan lebih diutamakan yang anak kanan yang nilainya paling rendah. Nanti akan saya perjelas saat sudah menjalankan programnya. Di sini ada metode getSuccessor yang berfungsi untuk menggantikan parent yang dihapus tadi, supaya memanggil child dari parent yang dihapus. Intinya memanggil child, memanggil bawah childnya dari sebuah parent untuk dinaikkan ke atas. Intinya untuk memanggil. Di sini public driver case 1, case 2, case 3. Case 1 ini untuk memanggil pre-order traversal. Case 2 untuk memanggil in-order traversal. Case 3 untuk memanggil post-order traversal. Pre-order di sini itu mengurutkannya dari mengunjungi root terlebih dahulu, lalu mengurutkan dari subtree kiri, lalu setelah subtree kiri sudah dicantumkan, lalu subtree kanan. Sedangkan kalau in order ini dari subtree kiri kita urutkan dari yang kecil, lalu ke root, lalu ke subtree kanan diurutkan juga. Kalau post order ini itu mengunjungi transversal subtree kiri dari bawah atau yang paling kecil, lalu mengunjungi subtree kanan dari bawah. Subtree kanan dari bawah itu berarti yang paling besar. Lalu mengunjungi root. Oke. Display tree di sini untuk metode untuk menampilkan binary tree yang sudah dibuat tadi, menampilkan inputannya tadi. Setelah itu ada public class tree app. Public class tree app di sini untuk memanggil metode-metode yang sudah dibuat tadi. Di sini menggunakan suitcase untuk memanggil metode-metode tadi hanya dengan huruf S saja untuk display, show, terus I untuk insert untuk memasukkan, F untuk method find, D untuk delete, T untuk transversal. Habis itu kita panggil lagi,
pre-order, in order, dan post order. B untuk find max atau besar. K untuk find min atau kecil. Oke, di sini mari kita jalankan programnya. Ini kita hapus dulu agar tidak ada yang error. Oke, kita jalankan programnya. Sedang berjalan, kita perbesar. Oke, di sini kita insertkan dulu. Kita hanya ketik I, maka akan enter data value insert. Datanya 50, lalu I lagi 25, I lagi 75, I lagi 12, I 37, I 43, I 30, I 33, 87, I 93, I 97. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwa tidak boleh ada inputan yang duplicate, tidak boleh ada inputan yang double, maka I tadi yang sudah dimasukkan 50. Jadi saya akan coba masukkan 50 lagi. Nah, di sini berfungsi ya, tidak boleh ada data yang sama. Oke, mari kita lihat binary tree-nya as show to display. Oke, binary tree-nya seperti ini. Lalu kita gunakan fungsi yang find max dulu. Max besar, kita tulis B aja. Oke, yang paling besar itu 97. 97 tidak ada lagi yang lebih besar dari 97. Yang K untuk kecil find min. Paling kecil 12. Oke, berfungsi. 12 di sini tidak ada yang lebih kecil lagi. Tadi saya janjikan untuk menjelaskan lebih detail tentang dua anak. Di sini, misal saya ingin menghapus 25, maka seharusnya anak kanan kan lebih diprioritaskan. Saya tadi bilang anak kanan yang paling kecil. Anak kanan ini, di sini ada 3 anak kanan, 37, 30, 43. Maka 30 di sini yang akan naik menggantikan 25 dan 33 akan naik menggantikan 30. Oke, kita buktikan. 25 sudah deleted, 25 deleted. Lalu kita show lagi. Oke, di sini 30 menggantikan 25 dan 33 yang di sini tadi, 33 di sini naik menggantikan 30. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan kalau tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.